mau nempatin dia duduk di mana. Si Liu Ruyan tiba-tiba angkat tangan terus bilang, "Pak Guru, biar dia duduk di sebelah saya aja." Sontak satu kelas langsung kompak berseru. Wah, habis itu pandangan mereka mulai sinis lirik ke arah gue. Penasaran banget sama reaksi gue. Ya iyalah, semua orang kan tahu kalau gue sama Liu Ruyan itu sahabat masa kecil dari Orok. Padahal tiap abis ujian bulanan gue selalu ngajak dia duduk bareng. Tapi dia selalu nolak pakai alasan udah biasa sendiri. Pas gue ngelihat ke arah Liu Ruyan, dia sama sekali nggak peduli sama tatapan gue. Dia cuma fokus saling lempar senyum manis sama Lucen yang masih berdiri di depan kelas. Plot twist banget ngelihat pemandangan itu. Entah kenapa hati gue tiba-tiba ngerasa capek banget. Wali kelas langsung pergi setelah Lucen duduk di bangkunya. Kebetulan emang lagi jam istirahat, jadi begitu guru keluar, seisi kelas langsung ricuh. Banyak anak yang mulai bisik-bisik sambil ngelirik ke arah kami. Tatapan mereka bolak-balik dari Lucen ke Liu Ruyan dan ujung-ujungnya berakhir di gue. Tapi gue milih buat pura-pura buta dan lanjut ngerjain soal fisika di meja. Sampai akhirnya Lucen kelar beresin bukunya, terus balik badan sambil senyum lebar dan bilang, "Why, lama nggak ketemu ya?" Gila, nadanya so akrab dan hangat banget. Seolah-olah konflik hebat di antara kami 2 tahun lalu nggak pernah terjadi. Gue pun ngangkat kepala, tapi sengaja nggak ngelirik Liu Ruyan yang lagi ngeliatin gue dari sebelah si anak baru itu. Gue cuma natap lurus ke arah Lucen dengan dingin, lalu mengangguk sopan sambil bilang, "Lama gak ketemu," dan tanpa nunggu reaksi dari dia. Gue langsung nunduk lagi buat lanjut ngerjain soal fisika. Jelas banget kan kalau gue emang ogah diajak basa-basi. Ya, untungnya Lucen ini tipe yang pinter baca situasi. Jadi dia langsung balik badan lagi. Dan nggak berani lagi pamer keahlian lamanya yang sok ramah dan pura-pura amnesia. Sementara si Kitian yang duduk di sebelah gue cuma bisa melongo syok ngelihat drama barusan. Tingkahnya udah kayak cacing kepanasan, kelihatan banget kalau dia kebelet pengen gosip, tapi sialnya bel masuk keburu bunyi. Ditambah lagi orang yang bersangkutan duduk persis di depan kami. Jadi bisik-bisik sekecil apapun pasti bakal ketahuan. Akhirnya pas bel bunyi, dia buru-buru nyodorin secari kertas ke gue yang tulisannya, "Ada apaan sih ini?" Gue remet kertas itu di genggaman tangan, lalu ngeliat ke barisan depan. Di sana, Liu Ruyan sama Lucen lagi asyik bisik-bisik berdua dengan posisi kepala yang deket banget. Si Liu Ruyan lagi nunjuk-nunjuk buku pelajaran buat jam berikutnya sambil ngejelasin sesuatu ke Lucen. Kayaknya sih dia lagi ngasih tahu sejauh mana materi pelajaran kelas kami sekarang. Samping wajahnya kelihatan lembut banget pas lagi senyum. Padahal aslinya si Liu Ruyan itu jarang banget bisa sesabar ini. Biasanya dia selalu bersikap cuek, dingin, dan gampang emosi ke orang lain. Dulu pas gue sempat absen karena demam tinggi dan ketinggalan pelajaran, dia pernah nyoba ngajarin materi fisika pas gue balik sekolah. Baru juga jelasin 2 menit, dia udah bete, dahi ditekuk sambil ngedumel. "Huai, kok lo bego banget sih? Padahal otak gue gak selemot itu. Dia aja yang emang gak punya kesabaran. Selama ini gue selalu mikir kalau dia emang orangnya gak sabaran dari sananya. Tapi sekarang ketahuan kan, dia bukannya nggak sabar, tapi emang nggak sudi aja sabar menghadapi gue. Di jam pelajaran matematika kali ini, yang lanjutannya jam pelajaran mandiri, pas jam mau habis, Pak Guru manggil gue, "Huai, tolong ambil 2 tumpuk lembar soal ujian di ruang guru, terus bagiin ke anak-anak ya. Kerjain malam ini, besok pagi langsung kita bahas." Gue mengangguk, lalu berdiri buat keluar kelas. Si Kiitian juga ikutan, langsung berdiri sambil izin ke guru. "Pak, biar saya temenin si Huai." Begitu nyampe di koridor luar kelas, dia baru berani nanya dengan suara pelan, "Huai, lu sebenarnya ada masalah apa sih sama Liu Ruyan dan si anak baru itu?" Gue diam sejenak. Gue tahu Citian tulus peduli sama gue. Secara rahasia umum, kalau gue naksir berat sama Liu Ruyan,
Rumah kami berdua bahkan tetanggan sebelah-sebelahan. Di mata para orang tua, kami berdua ini pasangan sahabat masa kecil yang serasi banget. Dan jujur, gue emang udah naksir dia dari kecil. Liu Ruyan itu idola sekolah, mukanya cantik, otaknya encer, temennya banyak, dan dia punya aura dingin, misterius, yang bikin orang makin penasaran. Makanya dia populer banget. Namanya juga cinta monyet zaman sekolah. Mau sekeras apapun gue coba nutup-nutupin perasaan ini. Yang namanya rasa suka pasti bakal bocor juga lewat tatapan mata. Semua orang di sekolah pun bisa langsung peka. Ujung-ujungnya anak-anak sering ngecengin kami berdua dan ngejodoh-jodohin nama kami buat seru-seruan. Liu Ruyan jelas tahu soal ini. Kadang-kadang malah dia sengaja ikut nimbrung gosip itu sambil ngasih candaan tipis-tipis. Seolah-olah dia emang sengaja manasin rumor pacaran kami demi ngebangun chemistry yang misterius ini. Tapi nggak ada satu pun dari kami yang berani nembak langsung. Selain karena fokus utama kami masih sekolah, gue sendiri bingung sama isi hati si Liu Ruyan. Sempat ada satu masa di mana dia memperlakukan gue dengan kelewat manis sampai bikin gue kepedean. Tapi begitu gue beraniin diri buat nanya maksud dia apa, dia mendadak berubah dingin lagi dan dengan lihai ngalihin pembicaraan seolah-olah gue cuma kegeeran. Tapi gue kan bukan orang bodoh yang nggak tahu diri. Begitu dia pasang jarak, otomatis gue juga tahu diri buat menjauh. Masalahnya tiap kali gue mulai ngejauh, dia malah nempel lagi ke gue. Si Citian bahkan pernah bilang, kalau Liu Ruyan itu cuma demen dimanjain sama perhatian yang gue kasih, dia nggak suka sama gue, tapi dia juga ogah kehilangan budak cintanya ini. Jujur, gue dulu nggak paham konsep kayak gitu. Soalnya bagi gue pribadi, perkara cinta itu simple banget. Kalau suka ya bilang suka, kalau enggak ya enggak. Suka berarti diterima, dan kalau nggak suka ya tolak dengan tegas. Tapi jujur, sikap tarik ulur dari Liu Ruyan yang nggak jelas ini emang sukses bikin gue bimbang setengah mati. Buat ngecap dia cuma sebatas temen biasa. Nah, momen yang sempat bikin gue ngerasa punya harapan tinggi itu pas selesai ujian simulasi pertama kemarin. Nilai rapor gue sebenarnya cukup rata. Cuman emang nilai kimia gue agak jeblok. Kebetulan sekarang udah mau masuk masa penjurusan IP dan IPS. Wali kelas juga sempat manggil gue dan nyaranin buat masuk kelas IP. Tapi dari lubuk hati terdalam, gue lebih milih kelas IPS karena impian gue pengen jadi diplomat. Tiba-tiba si Liu Ruyan dengan gaya santainya bilang, "Huai, masuk IP aja yuk." Dia ngajak gue buat bikin janji masuk ke universitas yang sama. Sumpah, waktu itu gue langsung matung dengan kuping yang memerah. Terus sok cool nanya ke dia, "Maksud lo janji yang kayak gimana nih?" Dia cuman senyum misterius tanpa ngejawab apa-apa, tapi respons itu sukses bikin semangat gue langsung membara lagi. Gue udah kayak ikan sekarat di darat yang selalu dikasih cipratan air. Cuma buat bertahan hidup sebentar. Tapi sekarang, berhubung si Lucien udah balik lagi gue rasa. Cipratan air yang sedikit itu pun gak bakal sudi. Dia kasih lagi ke gue. Gue cuma bisa ngehela napas pasrah. Melihat si Citian yang cemas ngeliatin gue mutusin buat nggak nyembunyiin apa-apa dari dia. Gue tahu dia tulus banget sahabatan sama gue. Tapi sebenarnya masa lalu kelam antara gue, Lucien, dan Liu Ruyan nggak seruet yang dia bayangkan. Si Lucien itu temen SMP gue dan Liu Ruyan dulu. Dia baru masuk ke kelas kami pas kelas 2 SMP karena ikut bokapnya yang mutasi kerja. Waktu itu di kelas kita anak-anak cowok sebenarnya udah punya circle masing-masing. Ditambah lagi si Lucien ini mukanya emang cakep banget. Makanya pas awal-awal masuk dia agak susah buat gabung. Nah, karena gue orangnya supel, gampang akrab, plus langganan juara kelas, si Lucien ini mulai deh deketin gue. Tempat duduknya cuma kehalang lorong kelas, tepat di sebelah belakang kanan gue. Suatu pagi gue sempet sarapan. Pas bel istirahat bunyi, perut gue udah bunyi keroncongan parah. Pas gue nanya ke temen, sebangku ada makanan apa? Entah gimana si Lucien denger,
Dia langsung nyodorin rotinya sambil senyum dan bilang, kebetulan pagi ini gue beli lebih buat lo aja nih. Gue agak nggak enak hati sih awalnya. Tapi karena pembawaannya yang kelihatan polos, tanpa dosa, pas nanya-nanya pelajaran, gue selalu sabar bantuin dia. Lama-lama, tiap ada acara seru, gue selalu ajak dia. Lewat cara itu, dia berhasil masuk ke circle pertemanan gue dan akhirnya kenalan sama Liu Ruyan. Padahal waktu itu gue sama Liu Ruyan beneran sedekat itu udah kayak sahabat masa kecil yang gak terpisahkan. Walaupun hubungan kami emang belum ada status jelas kayak sekarang, tapi dulu Liu Ruyan gak pernah bersikap tarik ulur kayak hari ini. Dulu tiap dia bolos kelas buat baca novel di rental buku, pas balik dia pasti bawain gue sate goreng dari kedai favorit gue. Dia juga sering bantuin gue nyari alasan biar gue sesama teman-teman bisa cabut dengan aman. Buat nonton konser penyanyi favorit gue. Bahkan pas kaki gue terkilir waktu pelajaran olahraga, dia yang selalu mapah gue berangkat pulang sekolah, bahkan nemenin gue terapi sampai sembuh total. Di saat-saat gue mulai lelah dan pengen nyerah sama hubungan tanpa kepastian ini, memori-memori manis itu selalu muncul lagi di kepala. Kenangan indah yang samar itu pas si Lucen ini pindah ke sekolah kami pas SMP. Karena dari kecil dia sering ikut bokapnya pindah tugas. Dia jadi jauh lebih pinter cari muka dibanding anak-anak seumuran kita. Ditambah dia jago banget baca situasi. Makanya tanpa curiga sedikit pun, gue langsung angkat dia jadi temen deket gue. Berhubung dulu gue sama Liu Ruyan nempel mulu, otomatis dia juga cepet akrab sama Liu Ruyan lewat gue. Tapi anehnya, tiap kami lagi jalan bertiga, dia malah lebih banyak diam. Dia selalu acting jadi pendengar yang baik. Kelihatan gak ada niat jahat sama sekali, sampai-sampai gue gak sadar kalau tiap kali gue cuma berduaan sama dia. Topik obrolan kami selalu digiring buat ngebahas tentang Liu Ruyan. Mulai dari kesukaannya, hal-hal memalukan tentang dia, sampai semua emosi yang dia rasain. Karena gue paham banget luar dalamnya Liu Ruyan, si Lucen ini berhasil tahu segala hal tentang dia tanpa harus PDKT langsung. Licik banget kan? Dia beneran hafal semua detail tentang Liu Ruyan di luar kepala. Bahkan dia pura-pura dukung semua usaha kecil yang gue lakuin buat narik perhatian Liu Ruyan layaknya sahabat sejati. Kelanjutannya sih ketebak ya. Pas aktor favoritnya Liu Ruyan ngerilis film baru, gue langsung gercep ngajakin dia nonton bareng. Tapi dia nolak dengan alasan ada urusan lain. Gak lama setelah itu, gue diajak temen jalan-jalan ke mall. Dan bener-bener gak sengaja, pas lewat depan bioskop, gue ngeliat Liu Ruyan baru aja keluar dari dalam. Dan beda banget pas kami lagi kumpul bertiga yang biasanya dia irit ngomong. Kali ini si Lucen malah senyum ceria banget. Dia asyik ngobrol seru sambil gerak-gerakin tangannya bareng Liu Ruyan yang kelihatan manis banget. Kayaknya sih lagi seru ngebahas alur film tadi. Gue beneran gak habis pikir cowok pendiam yang selama ini gue kenal ternyata bisa seaktif itu di depan cewek lain. Dan yang paling bikin nyesek, di belakang gue ternyata mereka udah seakrab itu. So gue langsung matung di tempat, mau ngumpet pun udah gak keburu. Pas Lucen sama Liu Ruyan noleh dan ngeliat gue, muka si Lucen langsung tegang dan kelihatan canggung banget. Tapi gak butuh waktu lama. Dia langsung bisa masang topengnya lagi. Dia nyapa gue seolah gak terjadi apa-apa dengan senyum andalannya. Tapi si Liu Ruyan malah panik dan sibuk nyari alasan. Dia bilang si Chen juga suka sama aktor ini. Lagian kan kamu gak suka sama dia. Makanya aku pergi bareng dia aja. Panggilan si Chen itu kedengeran akrab banget di telinga gue. Pandangan gue langsung beralih ke Lucen yang berdiri di belakangnya. Muka dia makin gak karuan. Tapi gue mutusin buat gak ngebongkar kebohongannya di situ. Padahal gue inget jelas, pas pertama kali gue cerita ke dia soal aktor favoritnya Liu Ruyan, dengan polosnya dia nanya, lah itu siapa? Memangnya dia pernah main film terkenal ya? Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Meskipun dia tahu jelas kalau gue suka sama Liu Ruyan,
Dan sengaja manfaatin gue buat deketin dia demi nyolong semua info penting. Tapi status gue sama Liu Ruyan emang belum pacaran. Jadi ya bebas-bebas aja dia mau ngapain. Cuma ya gue jijik aja sama sifat bermuka dua kayak gitu. Gue bukan cowok bego yang bisa dimanfaatin terus-terusan. Akhirnya gue mulai jaga jarak dan ogah main bareng dia lagi. Sikap gue ke dia juga makin dingin. Gue gak pernah jelek-jelekin dia di depan orang lain, tapi tiap ada dia, gue pasti bakal milih menghindar. Terus teman-teman yang dulu sering ngajakin dia nongkrong, sebenarnya bisa akrab sama dia ya, gara-gara gue. Begitu ngelihat gue sering absen pas ada dia, teman-teman gue yang gak tahu apa-apa pun lama-lama, jadi gak pernah ngajakin dia lagi. Sebenarnya dia kelihatan baik dan ramah banget, bicaranya juga manis. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang janggal aja dari dia. Kayak ada kesan palsu gitu dari dirinya. Huai, bukannya dulu lo baik banget sama dia ya? Sering bawain sarapan, pinjemin tugas, sampai ngajarin soal pelajaran. Kok sekarang malah musuhan gini? Gue cuma geleng-geleng kepala dan langsung ngalin pembicaraan. Gue dididik buat jadi cowok yang beretika, jadi pantang banget buat gue ngejelekin orang lain di belakang. Gak gentle rasanya kalau kayak gitu. Tapi plot twist terbesar dalam hidup gue adalah pas hari dimana Liu Ruyan tiba-tiba nyamperin gue cuma buat belain si Lu Chen. Tatapannya dingin sekaligus kecewa banget ke gue. Dengan nada menahan emosi, dia nanya, Huai, lo sengaja ya ngehasut anak-anak buat ngejauhin Lu Chen? Meskipun itu kalimat tanya, tapi dari nadanya, dia udah langsung ngejudge gue bersalah, tanpa denger penjelasan gue dulu. Dia nanya, tapi nadanya kayak udah paling bener aja. Sumpah, gue ngerasa aneh banget digituin. Tapi karena emang dasar kepribadian gue penyabar, gue coba nanya balik dengan tenang. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Dia malah balik nanya, ya, kenapa sekarang kamu sama teman-teman kelas gak ada yang mau ngobrol sama dia lagi? Mungkin dia mikir pertanyaannya udah paling sopan kali ya. Gue gak tahu drama apa lagi yang udah diaduin si Lu Chen ke dia. Tapi emosi gue yang udah numpuk langsung meledak. Seketika gue natap mata Liu Ruyan tajam dan bilang, karena gue jijik sama kelakuannya yang munafik. Setelah itu kami malah berdebat hebat sampai gue lupa detailnya. Intinya si Liu Ruyan terus-terusan belain dia dan bilang kalau Lu Chen itu anak baik-baik, jadi gue boleh suuzon atau punya prasangka buruk ke dia. Kejadian itu jadi awal keretakan hubungan kami. Gak lama si Lu Chen malah nekat nyamperin gue buat minta maaf. Tapi minta maafnya itu malah kelihatan kayak pamer kemenangan sekaligus nantangin gue. Gue bisa ngelihat jelas raut sombong di balik senyum palsunya itu. Sambil mendekap buku pelajaran, gue sengaja nyenggol dia dan bilang dingin, awas, jangan ngalangin jalan. Padahal gue cuma dorong pelan doang. Tapi si Lu Chen ini malah acting lebay kayak orang mau jatuh. Dia sengaja nabrakin badannya ke tembok kelas terus natep gue pakai mata berkaca-kaca sambil nanya, Huai, lo beneran sebenci itu ya sama gue? Belum sempat gue jawab pertanyaan dramatisnya, tiba-tiba pundak gue ditarik kencang banget dari belakang. Saking kagetnya, gue hampir aja kesungkur. Pas gue nengok ke belakang, tebak siapa? Ternyata si Liu Ruyan. Dia natap gue dingin banget, seolah-olah lagi belain Lu Chen. Dia kan udah minta maaf, tulus banget. Lu mau apa lagi sih? Lagian dia emang gak salah, apa-apa. Pergelangan tangan gue dicengkeram kencang sampai sakit banget dan buku-buku sama payung yang gue dekap langsung jatuh berantakan. Nimpa kaki gue, sumpah perih banget. Lu Chen malah pasang muka sok polos, narik-narik ujung baju Liu Ruyan sambil mohon-mohon biar mereka gak berantem gara-gara dia. Munafik banget. Tapi waktu itu gue masih muda dan emosian. Walaupun rasanya pengen nangis karena saking kesalnya, gue tahan mati-matian. Gue tatap Lu Chen dingin dan langsung bilang tanpa basa-basi, Lu Chen, lu bener-bener bikin gue muak. Terus gue noleh ke Liu Ruyan dan bilang, Liu Ruyan, lu bodoh banget. Gue gak tahu di belakang gue
si Lucien ini masang topeng kayak gimana di depan Liu Ruyan. Tapi gue bisa nebak, dia pasti nyari tahu semua tentang Liu Ruyan lewat gue. Makanya dia selalu bisa pura-pura punya selera yang sama persis sama Liu Ruyan di segala hal. Mereka kelihatan klop banget sampai punya kemiripan luar biasa. Liu Ruyan ngira semua kebetulan itu takdir, makanya dia mulai suka sama si Lucien. Padahal setelah itu gue udah coba jelasin ke dia. Kalau itu semua cuma taktik licik Lucien yang korek info dari gue. Tapi Liu Ruyan malah ngira gue cuma cemburu sama cowok idaman di matanya itu. Akhirnya gue dan Liu Ruyan mulai perang dingin. Di sisi lain dia malah makin nempel sama Lucien. Semua kebiasaan dan kedekatan yang dulu cuma milik gue sama dia, sekarang direbut sama Lucien. Mereka belajar bareng, bahkan pergi ke pameran berdua. Dia bahkan bawa Lucien ke tempat rahasia kita berdua. Sampai suatu hari pas gue buka pintu atap sekolah, gue ngelihat mereka berdua duduk berdampingan sambil makan es krim dan natap langit. Chemistry mereka dapet banget. Dan setelah itu hubungan kita makin renggang. Gue inget ada masa yang lama banget di mana gue sama Liu Ruyan gak saling sapa sepatah kata pun. Sampai akhirnya pas kelas 9, Lucien pindah sekolah balik ke kampung halamannya buat ikut ujian kelulusan. Gue juga udah lupa siapa duluan yang ngalah dan ngajak baikan. Waktu dan jarak emang selalu bisa bikin ingatan memudar. Gue dan Liu Ruyan perlahan baikan lagi, meskipun hubungan kami udah retak kayak cermin pecah. Kami sepakat buat nggak pernah bahas nama Lucien lagi, bahkan sampai di tahap yang sengaja banget dihindari. Tapi siapa sangka hari ini si keparat Lucien itu tiba-tiba muncul lagi. Kembali muncul di hidup gue dan Liu Ruyan. Sebelum masuk kelas sambil bawa kertas ujian, gue sempat bilang ke Citian, ini semua cuma masa lalu, gak usah lu sebar-sebarin ya. Gue gak mau nyari masalah baru. Sebenarnya ini masalah sepele sih. Kalau diomongin malah bikin gue kelihatan pelit dan belum bisa move on. Nyimpen masalah sepele kayak gini sampai sekarang emang kelihatan konyol. Tapi rasanya tuh kayak lagi asyik makan. Terus gak sengaja nelan lalat hidup-hidup. Muaknya cuma gue yang tahu. Tapi herannya si Lucien ini kayak gak sadar diri dan gak mau ngejaga jarak dari gue. Sumpah, gue gak pernah habis pikir sama jalan pikiran dia. Bahkan pas hubungan kami lagi hancur-hancurnya dulu, tiap kali ketemu di jalan, dia masih bisa senyum tanpa dosa dan nyapa gue seolah gak ada apa-apa. Terus pas lagi rame, dia bakal nimbrung ke gue dan teman-teman gue sambil nanya, lagi pada ngobrolin apa sih? Kadang pas dia bawa permen atau camilan buat dibagi-bagiin sekelas, dia nggak bakal ngelewatin gue. Di tengah keramaian kelas, dia bakal nanya, ah Wai, mau nggak? Gak peduli seberapa dinginnya sikap gue ke dia. Dia selalu pasang muka, sok baik, seolah dia yang paling sabar ngadepin gue. Mantan sahabat terbaik gue, bahkan sampai kasihan dan nasehatin gue. Ah Wai, lu harusnya belajar dari dia deh. Gue emang gak tahu kalian ada masalah apa, tapi percaya deh. Di masa depan, orang kayak dia yang bakal sukses. Beda sama lu yang bermuka masam dan hobi ngejauh dari orang-orang. Di mata orang-orang, dia kelihatan pemaaf, murah hati, dan baik banget. Pantesan Liu Ruyan ngebela dia mati-matian. Pencitraannya emang luar biasa. Sayangnya gue gak bisa pura-pura dewasa dan bermuka dua kayak gitu. Nanti pas udah gede, gue punya banyak waktu buat belajar dan beradaptasi. Tapi untuk sekarang, gue cuma pengen jadi remaja yang jujur sama perasaannya. Tahu siapa yang pantas disukai dan dibenci. Kadang tiap kali ngelihat muka sok cerianya Lucien, gue selalu nanya dalam hati, dia gak capek apa ya? Dan sekarang pun masih sama. Pas gue lagi fokus ngerjain soal matematika, dia tiba-tiba balik badan sambil bawa kertas ujiannya. Dia nunjuk salah satu soal pilihan ganda, lalu nanya dengan nada sok lembut, ah Hua, bisa tolong jelasin cara ngerjain soal yang ini? Nggak. Gue terdiam sejenak terus natap mukanya. Dia emang ganteng dan kalau senyum kelihatan manis tanpa dosa. Kalau aja gue nggak tahu.
Kalau dia pernah nusuk gue dari belakang, mungkin gue juga bakal tersihir sama pesonanya. Dia ngebales tatapan gue sambil senyum manis. Mungkin karena gue diem kelamaan, suasana jadi agak canggung buat dia. Makanya dia manggil nama gue dengan nada lembut tapi bingung. Ah, why? Di sebelahnya Liu Ruyan mulai ngelirik-lirik ke arah kami, seolah-olah dia takut gue bakal ngebully si Lucien. Tiba-tiba gue senyum sinis dan bilang, mending lu nanya Liu Ruyan aja deh. Dia kan juga pinter matematika. Ngapain cari yang jauh kalau yang deket ada? Seketika, tatapan Lucien langsung berubah sendu. Dia nanya pelan, kamu masih marah ya sama aku? Gue cuma diem. Pas jam istirahat pelajaran pertama, Lucien keluar kelas entah kemana. Di momen itu Liu Ruyan langsung balik badan dan natap gue. Reaksinya emang gak terlalu lebay sih. Tapi dia bilang, ah why, dia tuh udah nurunin gengsinya demi baikan sama kamu. Kamu ngapain sih? Masih dingin banget sama dia gara-gara masalah sepele dulu. Dia tuh tulus pengen temenan sama kamu. Bisa gak sih kamu sedikit lebih dewasa? Sumpah, gue bener-bener gak habis pikir. Emangnya masalah dulu sepenting itu sampai didebatin selama 2 tahun? Dulu kan aku cuma nonton bioskop doang sama dia. Gue cuma bisa menghela napas panjang. Sampai hari ini pun dia masih ngira kalau penjelasan panjang lebar gue dulu itu cuma diributin gara-gara 1 tiket bioskop doang. Padahal gue tipe orang yang pendendam atau gampang sensi. Bahkan teman-teman gue yang lain selalu kenal gue sebagai orang yang santai dan gak banyak nuntut. Gue gak tahu sih kalau dari sudut pandang orang luar, apa gue emang kelihatan sesempit itu pikirannya. Tapi gue bingung, gimana caranya biar Liu Ruyan sadar kalau ini semua bukan cuma soal nonton bioskop bareng. Gue emang kadang gak tegaan, tapi gue punya harga diri dan prinsip hidup. Gue bukan orang bodoh yang setelah dikhianati sekali masih mau nyodorin dada gue buat ditusuk lagi untuk kedua kalinya. Itu namanya tolol, bukan pemaaf. Kalau emang gue nggak bisa ngalahin liciknya dia, mending gue ngejauh sekalian kan. Tapi Liu Ruyan malah natap gue dengan tatapan dingin penuh kekecewaan, masih sibuk belain si bajingan Lucien. Dia udah rendah hati minta baikan sama kamu. Kok kamu masih kayak gini sih? Walaupun kata-kata itu gak keluar dari mulutnya, gue tahu persis apa yang ada di kepalanya. Dibandingin sama gue yang kaku dan tega ini, Lucien pasti kelihatan kayak malaikat suci yang tanpa dosa. Gue langsung nunduk, udah males ngelihat mukanya. Dengan nada datar, gue cuma bilang, gue gak butuh teman baru. Dia mendesah kecewa dan bilang, kamu selalu aja kayak gini. Rasanya pengen banget gue tanya balik, gue selalu gimana maksud lu? Tapi karena Lucien keburu balik sambil senyum-senyum najis, mending gue merem deh, biar mata gue gak ternoda. Gue pun lanjut nunduk ngerjain soal lagi. Liu Ruyan juga balik badan dan diem aja. Tian bilang, gue ini kelewat polos. Baru juga 1 sore ditambah 2 kelas belajar mandiri, dia udah bisa baca taktik. Busuknya Lucien. Gila ya, cowok bermuka 2 manipulatif kayak gitu. Triknya bener-bener bikin mual. Mana mungkin dia nggak tahu kelakuannya sendiri di belakang gue. Mana mungkin dia nggak tahu kalau gue benci banget sama dia. Dan malas ngeladenin dia. Tapi si paling caper ini sengaja banget cari muka dan pura-pura lemah di depan Liu Ruyan. Sengaja nyari perhatian padahal selalu dicuekin setengah mati. Kenapa? Apa dia masokis? Jelas bukan. Itu karena dia paham banget sifat gue. Dia tahu gue nggak bakal ngeladenin dia. Makin dia sok lembut dan berlapang dada, gue bakal kelihatan makin pelit dan kekanak-kanakan. Harus diakui, triknya emang nggak canggih-canggih amat. Tapi gila, manjur banget. Tian ngomong dengan nada menggebu-gebu, natap gue seolah gemas banget karena gue terlalu lembek. Trik ginian emang cuma mempan ke orang berhati lembut kayak lo. Why dengerin gue. Lo harus lawan sihir pakai sihir. Gue nyisain potongan terakhir martabak gurih buat Tian. Terus nanya sihir apaan emang?
Sambil mulutnya penuh makanan, dia senyum sinis. Dia sok baik dan ramah kan. Alah, kalau cuma bermuka dua mah semua orang juga bisa. Lo terima aja semua akting sok baik dan sok lemahnya itu. Tinggal pura-pura ramah doang ke dia, gampang kan? Gue diem bentar. Orang tua Citian emang udah cerai dari dulu dan dia ikut ayahnya. Terus ayahnya nikah lagi dan ibu tirinya ngasih dia 2 adik laki-laki. Keluarga berempat itu tiap hari rebutan perhatian kayak drama kerajaan. Makanya taktik caper murahan kayak gitu bukan apa-apa buat dia. Sebenarnya gue paham semua omongan dia. Tapi gimana ya? Gue emang suka sama Liu Ruyan. Tapi bukan berarti gue harus ngorbanin prinsip dan ngelakuin hal yang gak gue suka demi dia. Main licik dan adu taktik sama cowok lain cuma demi ngedapetin perhatian cewek. Gue ogah kayak gitu. Gue emang sayang sama Liu Ruyan dan karena rasa sayang itu gue rela kelihatan bego sesekali. Tapi kalau harus pakai intrik licik buat saingan sama cowok lain demi dapet secuil perhatiannya, itu beda cerita. Gue paling anti ngerendahin diri kayak gitu. Pikirin deh Liu Ruyan. Sekarang kayak gitu cuma karena matanya ketutup sama akting busuknya Lucien. Apa lo rela cewek yang udah lo taksir bertahun-tahun malah direbut sama musuh bebuyutan lo sendiri? Kalau sekarang lo diem aja dan nyerah gitu aja, sumpah itu nyesek banget. Terus gue berani jamin, pas nanti lo diundang ke nikahan mereka berdua, lo pasti bakal nyesel setengah mati, karena dulu cuma demi gengsi dan harga diri. Ah, Wai, gue ini sahabat lo. Gue emang bangga sama harga diri lo yang tinggi. Tapi gue harus ngingetin satu hal. Kadang demi cinta, kita emang harus nurunin ego, ngalah, bahkan nahan rasa sakit. Gue langsung terdiam, teringat memori musim panas waktu itu. Waktu itu, Liu Ruyan dengan telaten ngepapah gue yang kakinya lagi di gips. Dia hati-hatanget nuntun gue naik tangga satu persatu. Keringatnya netes ke anak tangga semen yang berdebu. Gue yang ngelihat itu merasa kasihan sekaligus terharu sampai nangis. Tapi dia malah senyum sambil bilang, "Ah, Wai, jangan bengong aja dong. Coba hitung udah berapa anak tangga yang kita lewatin bareng." Kelas kita ada di lantai 6 dan setiap lantai punya 24 anak tangga. Dia ngepapah gue selama 10 hari, total ada 2.880 anak tangga. Dia selalu ada buat nuntun gue. Mengingat kenangan masa kecil kita yang begitu indah, kalau harus dilepas gitu aja ke orang lain, jujur gue gak rela. Akhirnya gue bilang, oke deh, mari kita lawan sihir pakai sihir. Itu adalah momen terakhir gue berjuang demi Liu Ruyan, membuang semua gengsi dan harga diri gue. Gue terpaksa pakai cara yang paling gue benci, demi ngasih akhir yang tanpa penyesalan buat perjuangan cinta yang udah gue jaga sekian lama. Besoknya, Lucien bawa sebungkus roti, dia balik badan, dan nanya dengan nada sok lembut, "Ah, Huai, lo gak sarapan lagi ya? Gue ada roti nih, mau gak?" Gue diem bentar, terus langsung nyamber roti di tangannya sambil senyum ramah. "Makasih ya, pas banget nih perut gue, emang lagi di keroncongan." Tangannya yang tiba-tiba kosong bikin dia langsung melongo kaget, sambil terus masang senyum termanis gue langsung gigit. Roti sarapannya itu gede-gede. Gue tahu dia cuma basa-basi doang. Roti itu kan sebenarnya sarapan dia sendiri. Dia pasti ngira gue bakal nolak mentah-mentah dengan ketus kayak biasanya. Tapi sekarang dia malah kena batunya dan terpaksa kelaparan pagi ini. Senyum palsu yang selalu nempel di mukanya langsung kelihatan kaku sesaat. Tapi gak lama, kemudian dia langsung pasang topeng senyum lagi. Bedanya tatapan matanya ke gue sekarang penuh selidik, kayak lagi nerka-nerka. Kenapa sikap gue tiba-tiba berubah drastis begini? Ada apa sebenarnya? Liu Ruyan yang ada di sebelahnya malah ketawa, terus bercanda, "Ih, ragus banget kayak serigala kelaparan." Gue pun ikutan ketawa sambil nyaut, "Asli, lapar banget nih." "Makasih banyak ya, Lucien. Lo bener-bener penyelamat gue pagi ini." Berkat satu kalimat ramah itu gue tahu kalau ketegangan tadi malam antara gue dan Liu Ruyan gara-gara si Lucien langsung hilang gak berbekas.
Lucien cuma bisa tersenyum kecut. Tapi dia nggak ngomong sepatah kata pun dan langsung balik badan. Emang bener ya, semua hal itu yang penting mulai dulu, setelah itu semuanya bakal kerasa gampang. Gue pun mulai ikutan main drama, acting jadi temen sebangku belakang yang ramah ternyata nggak sesusah itu. Sekarang semua kebaikan palsu Lucien gue sikat semua. Jajanan yang dia kasih, sampai botol minum yang sengaja dia beliin buat gue, semuanya gue terima sambil pura-pura gak enak dan bilang makasih. Kadang pas dia nanya-nanya pelajaran, gue ladenin dengan super sabar sambil senyum ramah. Liu Ruyan jelas seneng banget melihat perubahan ini. Dia kelihatan girang banget lihat gue melunak. Sambil senyum, dia bilang, "Ah, Huai, lo sekarang kelihatan makin dewasa ya." Gue cuma senyum misterius tanpa ngejawab apa-apa. Hubungan gue sama Liu Ruyan kali ini aman tentram tanpa ada ribut-ribut gara-gara Lucien. Di luar kita kelihatan damai banget. Mungkin karena sadar triknya udah nggak mempan lagi ke gue. Si Lucien akhirnya mulai ngurangin aksi cari mukanya yang agresif itu. Kita berdua sama-sama tahu trik masing-masing, tapi demi jaga image di depan Liu Ruyan, kita masih rajin main drama bareng. Tapi jujur, lama-lama gue ngerasa muak dan garing banget. Harus ngomong sarkas yang bikin geli kuping sendiri, padahal aslinya gue benci setengah mati sama tuh anak. Tapi di depan umum masih harus akting akrab seolah sahabat, sejati seumur hidup. Ini bukan gaya gue banget. Gue tipe orang yang blak-blakan dan anti basa-basi. Gue juga nggak sudi buang-buang waktu berharga gue buat orang yang nggak penting. Rasanya capek banget. Dan momen dimana gue ngerasa semua ini makin absurd dan makin konyol adalah pas masuk minggu kedua. Si Lucien udah nemuin cara baru buat manasin gue. Kebetulan dia sebangku sama Liu Ruyan. Jadi gampang banget buat dia pamer kemesraan tipis-tipis di depan mata gue. Contohnya kayak minta tolong Liu Ruyan buat ngelepas tak baju di bagian belakang lehernya. Pas dia nunduk, gue bisa lihat leher jenjangnya, ditambah muka si Liu Ruyan yang memerah malu-malu. Kadang pas jam belajar mandiri, mereka berdua asyik bisik-bisik manja. Terus senyum-senyum kompak gitu. Terus nih, pas Liu Ruyan bawain kue dari depan gerbang sekolah, dia bakal pura-pura balik badan. Terus senyum penuh arti sambil nanya ke gue, "Huai, ini kue kurma merah yang dibeliin Ruyan buat gue. Kebanyakan nih, sayang kalau kebuang. Lo mau nggak?" Gue tatap dia tajam-tajam sampai dia nggak kuat nahan pandangan gue dan langsung balik badan. Habis itu gue cuma bisa nunduk ngeliatin rumus-rumus di buku. Tapi boro-boro masuk ke otak. Gue merem nyoba kosongin pikiran dan akhirnya milih rebahan di meja buat tidur 10 menit. Tiba-tiba gue kebangun gara-gara berisiknya Liu Ruyan yang baru balik. Dia baru kelar lari bareng teman-temannya. Kayaknya poni depannya agak basah. Jadi dia nyibak semua rambutnya ke belakang. Sampai tetesan keringatnya kena ke badan gue. Pas gue buka mata setengah sadar, dia langsung senyum manis. Dia naruh sebotol yogurt di meja. Gue sambil bilang, kalau pas ke minimarket kebetulan lagi ada stok. Biasanya kan susah banget dicari. Gue sampai lari jauh loh demi ini, mau ngasih imbalan apa nih. Tapi gue diem aja gak ngejawab. Gue lirik botol yogurt itu, ternyata rasa favorit gue yang langka banget. Yogurt itu baru diambil dari kulkas, botolnya masih berembun dan dingin banget. Pas gue pegang, rasa dingin dari embun airnya langsung menusuk dari telapak tangan sampai ke seluruh tubuh gue. Pas gue dongak, gue langsung papasan sama tatapan dingin dari Lucien. Tatapannya yang cuek beralih dari botol yogurt itu ke muka gue. Dia ngeliatin gue datar tanpa ekspresi, terus buang muka seolah-olah nggak lihat apa-apa. Ini pertama kalinya gue nggak lihat senyum palsu. Andalannya itu. Gue nggak tahu apa yang dipikirin Lucien, tapi yang jelas pikiran gue sama dia beda banget. Rasanya capek banget. Liu Ruyan emang selalu kayak gini. Yogurt yang dia beliin buat gue sama aja kayak kue kurma merah yang dia beliin buat Lucien.
Dia sengaja pakai barang-barang ini buat bikin perasaan kita berdua naik turun gak karuan. Sebenarnya dia suka gue atau Lucien sih. Kalau dia suka gue, kenapa dia baik banget ke Lucien? Tapi kalau dia suka Lucien, kenapa bela-belain lari jauh cuma buat beliin yogurt rasa favorit gue? Kalau gue yang dulu, pasti bakal mikir keras kayak gitu. Terus bakal nebak-nebak, terus apa maksud terselubung si Liu Ruyan demi bisa mempertahankan perhatiannya bersaing mati-matian sama Lucien dan makin giat cari muka di depan Liu Ruyan. Tapi sekarang bukan gue lagi yang gila mikirin dia. Dia kayaknya suka Lucien, tapi di sisi lain sering banget ngelakuin hal-hal yang bikin gue salah paham. Coba kalau dia nggak bikin gue salah paham terus, dan langsung jujur nunjukin kalau dia suka Lucien, gue pasti udah mundur dari dulu. Dengan lapang dada. Bahkan bersenyum sambil ngedoain mereka berdua bahagia. Gue jadi mikir, apa Liu Ruyan beneran nggak tahu kalau di antara gue sama Lucien ada persaingan dingin gara-gara dia? Atau sebenarnya dia tahu, tapi saya sih sengaja nikmatin momen pas lihat gue dan Lucien cemburu setengah mati memperebutkan dia. Dia sengaja pakai trik-trik ambigu buat bikin kita makin tenggelam, sementara dia asyik nonton kebodohan kita. Persis kayak kaisar zaman dulu yang lagi ngendalin kekuasaan para pejabatnya. Nggak boleh ada satu pihak pun yang terlalu berkuasa. Makanya dia pakai trik penyeimbang. Habis ngasih tamparan keras ke yang satu, dia bakal ngasih permen manis ke yang satunya lagi. Terus digituin gantian terus menerus. Dia asyik nonton dua orang ini saling sikut demi hadiah manis di tangannya. Lucien emang ganteng dan gue juga pinter. Dua cowok hebat di mata orang-orang, malah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi rebutan dia. Pasti hatinya bangga banget kan? Gue jadi inget pas kelas 3 SMP waktu Lucien pindah sekolah. Waktu itu sebenarnya gue udah bulat tekad buat gak peduli lagi sama Liu Ruyan, atau minimal nggak suka lagi sama dia. Tapi tiba-tiba dia malah balik bersikap manis dan perhatian lagi ke gue. Dia bawain ubi, panggang anget, dan manisan tanghulu pas musim dingin, semangka dingin pas musim panas, bahkan gantiin gue piket kelas. Terus dia bakal berdiri di depan gue sambil senyum manis yang manja nanya ke gue, masih marah ya sama aku? Dan gampang banget hati gue langsung luluh lagi. Tapi sekarang rasanya beneran capek banget. Gue sama dia tumbuh bareng dari kecil. Gue bener-bener gak mau suzon dan mikir sejahat ini tentang dia, yang malah bikin hubungan kita berdua berubah jadi asing. Gak kayak dulu lagi. Perhatian dari Liu Ruyan itu kayak umpan manis. Dia jadiin umpan itu buat pancingan, bikin gue kayak ikan yang terdampar di darat terus berjuang megap-megap demi bertahan hidup. Siapa tahu kan kalau gue coba berjuang sekali lagi, gue bisa balik lagi ke dalam air. Tapi ternyata pisau takdir jatuh lebih cepat dari yang gue bayangkan. Mungkin Tuhan juga mau bantu gue ngambil keputusan. Pas gue lagi ragu dan bimbang begini, ada satu kejadian kecil yang biasa banget. Pas jam pelajaran olahraga. Lucien pakai sepatu baru dan baru kelar lari satu putaran. Tapi tumitnya lecet parah. Ditambah tali, sepatunya entah gimana bisa putus. Kebetulan hari itu guru matematika lagi manggil gue buat urusan penting. Begitu gue balik ke lapangan, gue langsung lihat Lucien duduk santai di pembatas jalan. Di kakinya terpasang sandal milik Liu Ruyan, atau lebih tepatnya sandal yang pernah gue hadiahkan buat Liu Ruyan. Gue nggak paham kenapa cewek-cewek suka banget sama merek sandal slop itu. Gue lebih gak paham lagi kenapa harga sandal slop kayak gitu bisa mahal banget. Demi beli itu, gue sampai nabung uang jajan lama banget. Bahkan bela-belain antre dari malam sebelumnya pakai tenda kecil di depan toko. Di tengah serbuan calo dan lautan manusia yang desak-desakan. Akhirnya gue berhasil ngedapetin seri yang paling dia taksir. Gue masih inget jelas apa yang gue pikirin pas melangkah keluar mall sambil meluk kantong belanjaan itu dengan puas. Gue bayangin gimana senangnya muka Liu Ruyan pas nerima sandal itu.
Gue ngebayangin betapa cerianya senyum dia, apa dia bakal ngerasa kalau gue cowok yang baik, dan apa dia bakal selalu inget sama gue tiap kali dia pakai sandal itu. Sialnya, hari itu hujan deras banget. Tangan satu megang payung, sementara tangan satunya lagi mendekap erat kotak sandal itu di dada biar nggak basah kena air hujan. Pas gue lagi nyeberang di lampu merah, ada motor listrik ugal-ugalan yang langsung nabrak gue sampai tersungkur. Baju gue entah nyangkut di mana. Gue sampai terseret motor itu sejauh 1 meter lebih di atas jalanan yang penuh genangan air kotor. Tapi anehnya di tengah rasa pusing dan setengah sadar itu, hal pertama yang refleks gue lakuin adalah ngecek kondisi sandal di pelukan gue. Meskipun lengan luar gue luka lecet parah, kotak sandal itu aman tanpa lecet sedikit pun karena gue dekap erat-erat. Pas udah ngerasa lega, barulah seluruh badan gue kerasa sakit luar biasa. Kaki gue ngilus sampai nggak sanggup buat berdiri. Kepala juga pusing banget. Untung ada orang baik yang nolongin gue. Dan nuntun gue ke kafe di pinggir jalan. Setelah istirahat cukup lama, barulah gue agak mendingan. Tapi pas akhirnya gue ngasih sandal itu ke Liu Ruyan, gue udah ngerapiin diri biar kelihatan bersih dan normal. Dia nggak sempat lihat bekas luka di tubuh gue, tapi dia emang kelihatan seneng banget waktu itu. Gue pun yakin dia bakal ngerawat sandal tuh baik-baik. Tapi sekarang sandal itu malah diinjek sama Lucien, layaknya sampah yang nggak ada harganya. Padahal ukuran kaki cowok dan cewek kan jelas-jelas beda jauh. Sandal itu dipaksa muat sama si Lucien, kayak perahu kecil yang mau tenggelam karena keberatan muatan. Mana sesekali dia sengaja nendang-nendang tiang pembatas pakai sepatu itu. Gua nggak tahu dia emang demen sama bunyinya atau karena dia tahu kalau sepatu itu hadiah dari gua buat Liu Ruyan. Sengaja banget mau ngetes reaksi Liu Ruyan. Tapi melihat tingkahnya yang terus-terusan mengeluh kakinya sakit, fix, tebakan kedua gua bener. Nggak jauh dari sana, Liu Ruyan lagi duduk sambil memegang lem. Tangan satunya lagi memegang sepatu Lucien yang talinya putus. Terus telaten banget ngelem sepatu itu sambil menunduk. Pas mendengar suara bising, dia cuma menatap Lucien sambil tersenyum pasrah yang penuh sayang. Detik itu juga pikiran gua langsung tercerahkan. Pertanyaan yang selama ini bikin gua pusing akhirnya terjawab sudah. Kitian pernah bilang ke gua, kalau gua menyerah gitu saja sekarang, nanti pas kondangan ke pernikahan Liu Ruyan sama Lucien, gua pasti bakal menyesal setengah mati. Dia bilang kalau cuma karena gengsi dan harga diri gua nggak melakukan apa-apa hari ini, gua bakal menyesal. Menurut dia, untuk mendapatkan cinta itu kita harus mau mengalah, kompromi, dan makan hati. Tapi dia lupa satu hal, kalau orang itu memang beneran sayang sama lu, walau cuma sedikit, dia nggak bakal pernah membiarkan lu mengemis cinta. Kompromi, apalagi sampai tersiksa batin seperti ini. Sinyal ambigu dan perhatian manis Liu Ruyan selama ini ke gua, jujur gua masih nggak paham. Tapi sekarang gue sudah malas memikirkan itu lagi sampai begadang setiap malam. Menyelidiki perasaan gue ke dia itu cuma buang-buang waktu saja. Rasa sayang gue ke dia persis seperti sepatu yang sedang diinjek-injek oleh Lucien sekarang. Sama sekali tidak dihargai. Gue nggak peduli Lucien mau merusak sepatu itu seperti apa. Gue cuma baru sadar satu hal, kalau sebuah hadiah tidak dihargai, itu artinya si pemberi hadiah memang tidak dianggap penting. Gue berdiri membisu di sana sendirian. Gue pikir gue bakal marah besar. Gue pikir gue bakal meledak karena emosi. Tapi anehnya hati gue malah terasa sangat-sangat tenang. Bahkan saat gue melihat Liu Ruyan sampai berlutut di depan Lucien untuk memakaikan sepatu yang baru dia lem itu, gue malah bisa tersenyum tipis. Gue langsung balik badan dan pergi begitu saja. Sunyi seperti angin yang berembus lalu hilang. Gua pernah membaca kutipan di internet yang bilang kalau di momen seperti itu, di dalam hati gua sebenarnya sedang terjadi badai tsunami yang dahsyat, tapi gua memilih diam dan tidak membiarkan satu orang pun tahu.
Di detik itulah, gue akhirnya mengambil keputusan besar. Beda banget sama perjuangan cinta gue ke Liu Ruyan yang dulu sebo itu. Keputusan gue untuk menyerah kali ini benar-benar senyap tanpa suara. Setelah kelas olahraga selesai, teman-teman sekelas mulai kembali ke ruangan satu persatu. Gue cuma duduk tenang di meja sambil mengerjakan soal ujian. Lu Chen sama Liu Ruyan masuk barengan. Begitu melihat gue sudah ada di kelas, mereka kelihatan heran. Lu Chen langsung sok akrab, menyapa gue. Wah, woi, lu gak ikut kelas olahraga ya? Gua cuma tersenyum ramah tamah sambil menjawab, tadi Pak Zhou memanggil gue sebentar. Pas selesai urusan sudah mau bel, jadi gue langsung balik ke kelas saja. Lu Chen langsung cengok mendengar jawaban gue. Beda jauh dengan basa-basi palsu gue ke dia selama ini, sikap gue sekarang benar-benar dingin dan tenang sekali. Gue memperlakukan dia seperti teman kelas biasa yang tidak dekat-dekat amat, sopan, tapi berjarak. Tapi dasar muka tebal, dia langsung pasang muka santai lagi. Sambil tersenyum. Wah, sayang banget dong ya. Padahal hari ini sepatu gua tiba-tiba rusak. Untung saja tadi dibantuin Ruyan buat dilem. Dia memasang muka sok sedih, lalu lanjut mengoceh. Nggak tahu deh, ini sepatu bisa bertahan sampai pulang sekolah apa nggak? Gua cuma tersenyum tipis sambil bercanda santai. Kalau khawatir, minta antar saja sama Liu Ruyan. Hitung-hitung kasih dia kesempatan buat jadi pelindung lu. Nah, kali ini dia beneran kaget setengah mati. Dia tidak paham maksud omongan gua barusan. Gua pun langsung menatap balik dia dengan santai tanpa beban. Mata gua melirik ke arah Liu Ruyan yang lagi memegang botol air mineral. Pas mendengar ucapan gua, dahinya langsung mengkerut heran. Gua cuma membalas dengan senyuman formal yang super ramah. Lalu lanjut menunduk mengerjakan soal lagi. Sebelum jam pelajaran terakhir selesai, Liu Ruyan ternyata tidak jadi mengantar si cowok manja itu. Dia malah membalikkan badan menatap gua dan bertanya, "Huai, di dekat sekolah ada kedai mie Luo Sifen baru buka tuh. Bukannya lu doyan banget ya? Makan bareng yuk." Mendengar itu, si Lu Chen langsung syok berat. Tatapan Lu Chen langsung sinis ke arah kami sambil menggigit bibir, tapi dia memilih diam. Sedangkan Liu Ruyan kelihatan yakin sekali kalau gue bakal langsung menerima ajakannya. Gue sengaja diam sebentar, pura-pura berpikir, baru setelah itu gue tersenyum minta maaf dan bilang, "Sorry ya, gue sudah janjian sama Citian, mau makan rice roll. Lu pergi sendiri saja, atau ajak yang lain, Gi." Dia pasti tidak menyangka kalau gua bakal menolak. Padahal kalau Huai yang dulu dapat ajakan seperti itu pasti langsung kegirangan setengah mati. Dulu gua tidak bakal pernah menolak dia demi Kitian. Kalau tadi mukanya cuma kelihatan cemberut, sekarang dia benar-benar kebingungan setengah mati. Dia menatap gua dalam-dalam, seolah-olah ingin menembus isi kepala gue untuk mencari tahu apa yang sebenarnya gue pikirkan. Bibirnya agak gemetar, dia sempat melirik ke arah Lu Chen, tapi ditahan lagi emosinya. Terus dia tersenyum terpaksa dan berkata dengan lembut, "Ya sudah deh, karena lu sibuk, gue juga gak jadi pergi. Lagian gue memang gak terlalu doyan makanan gituan. Lain kali kalau lu kepengen makan, baru deh gue temenin." Kalimat yang manis dan bikin baper sekali kan? Tapi sorry saja ya. Sekarang gue sudah kebal sama trik receh seperti ini. Hati gue tidak bakal goyah lagi. Gue tidak sudi terjebak di dalam permainan perasaannya yang mencela-menkel itu. Tapi gue cuma membalas dengan senyuman tipis. Lalu melanjutkan ngerjain soal ujian lagi. Lu tahu tidak arti dari benar-benar ikhlas melepas itu apa? Bukan perang dingin, bukan juga musuhan sampai mati, bukan juga memutus hubungan dan ogah ketemu lagi. Melainkan saat sikap gua ke lu tetap ramah, mengobrol santai tanpa emosi, dan tidak cemburu lagi melihat lu dekat dengan orang lain. Bahkan sekarang gua bisa santai menjodoh-jodohkan lu dengan dia. Lu bahkan tidak bakal sadar kapan gua sudah menjauh secara perlahan. Menjadi teman biasa, seperti teman sekelas pada
umumnya yang tidak memicu naik turunnya emosi gue lagi. Bagi gue, inilah cara terbaik untuk merelakan segalanya. Karena gue menolak ajakannya beberapa kali berturut-turut, akhirnya dia mengirim pesan, "Why, lu lagi marah ya sama gue?" Pas gue membaca pesan itu, ternyata sudah masuk sejak lama sekali. Kejadian seperti ini sama sekali tidak pernah ada di kamus gue yang dulu. Dulu, apapun tentang Liu Ruyan selalu menjadi prioritas nomor 1 gue. Kalau dia mengirim pesan, gue pasti langsung membalasnya dalam hitungan detik. Bahkan gue sengaja memancing dengan topik baru biar obrolannya terus berlanjut dan tidak cepat berakhir. Tapi respon dia selalu dingin dan malas-malasan. Seolah menutup mata dari semua perhatian gue. Padahal dia yang menghubungi duluan, tapi setelah gue balas, gue malah harus memeluk ponsel semalaman suntuk. Hanya untuk menunggu balasannya yang tidak kunjung datang. Gue cuma tersenyum kecil lalu membalas santai. Lu berlebihan deh. Gue gak marah kok. Dan kali ini, dia justru langsung membalas chat gue dalam sekejap. Dia bertanya dengan nada mencurigai, "Karena lu, Chen, kali ini gue benar-benar tertawa lepas." Tuh kan, ternyata dia sebenarnya tahu dan mengerti semua situasinya selama ini. Gue langsung menutup ponsel tanpa berminat membalas pesan itu lagi. Keesokan harinya saat bertemu di kelas, gue tetap bersikap biasa seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Persis seperti hari-hari sebelumnya. Nggak ada bedanya sama sekali kayak sebelumnya. Bahkan pas mereka mau cari-cari kesalahan gue buat ngajak ribut pun nggak nemu celah sama sekali. Liu Ruyan cuma bisa natap gue dengan ragu. Bahkan Lu Chen pun sampai ikutan melongo kebingungan. Jarang-jarang nih si Lu Chen nggak caper dan drama lagi di depan gue. Ya lagian gue udah nggak peduli dan nggak nanggapin dia lagi sih. Capek-capek dia akting juga bakal sia-sia. Kayak mukul kapas, gak ngefek belas. Nah, kuncinya tuh emang harus masa bodoh biar kita yang menang. Kedamaian sementara kami ini akhirnya pecah pas lembar pembagian jurusan keluar. Tebak gua pilih apa? Gua milih jurusan IPS. Yang bikin gua kaget tapi gak kaget-kaget amat, nilai IP si Lu Chen ini sebenarnya hancur lebur. Tapi demi bisa sekelas dan tetap duduk sebangku sama Liu Ruyan, dia nekat. Dia tetap milih jurusan IPA. Di momen ini gue agak salut sih sama dia. Jujur aja, selama ini di mata gue dia tuh cuma cowok manipulatif yang penuh siasat dan bermuka dua. Tapi siapa sangka, ternyata cinta dia ke Liu Ruyan itu beneran tulus sampai 120.000%. Ya, mungkin karena saking tulusnya itu, cowok selicik dan selicin dia pun sampai gak bisa ngelihat sifat asli Liu Ruyan yang sebenarnya. Pas Liu Ruyan nyamperin gue dengan muka ditekuk dan pucat pasi, gue udah siap mental. Dia ngetuk meja gue dan bilang, "Ah, Wai, ikut gue keluar bentar." Gue tahu mungkin ini bakal jadi obrolan jujur terakhir gue sama dia. Makanya gue langsung berdiri dan ngikutin dia keluar. Aneh banget sih kalau dipikir-pikir. Padahal gue ini cuma cowok yang gak dia sukai. Dan gue cuma gak milih jurusan IPS sesuai kemauan dia. Tapi reaksi dia tuh kayak orang yang benar-benar dikhianatin. Marah banget seolah-olah dia tuh emang beneran suka sama gue. Sambil nahan emosi, dia natap gue tajam dan nanya kenapa. Bukannya kita udah janjian, gue cuma jawab dengan santai. Emang kapan kita janjian? Ya lagian, dulu pas dia ngomongin janji itu juga cuma sambil lalu doang kok. Waktu itu gue cuma tersipu malu, dan dari muka bahagia gue itulah, dia langsung pede banget kalau gue nggak bakal pernah ninggalin dia. Pas gue skakmat berusan, dia langsung tersedak nahan emosi. Terus dengan muka sok yakin, dia natap gue dan bilang, "Kamu lagi marah kan?" Dia ngomong begitu seolah-olah gue lagi cemburu setengah mati sama dia. Gue langsung potong omongannya, natap matanya dalam-dalam dengan serius, lalu bilang, "Liu Ruyan, gue beneran gak marah sama sekali." Seketika, muka dia langsung kelihatan bingung banget. Gue tersenyum tipis buat ngilangin rasa penasarannya. Kemungkinan ini pasti gak pernah terlintas sedikit pun di otak dia. Dengan santai, gue bilang,
Gue cuma udah nggak suka lagi sama lo itu aja. Dia bener-bener gak nyangka bakal dapet jawaban kayak gitu. Makanya dia langsung mematung di tempat. Gue senyum tipis sambil nanya, lo tahu gak sih kalau gue dulu tuh suka banget sama lo? Ekspresi mukanya yang kaku itu udah jadi jawaban tersirat kalau dia tahu. Dulu, gue sering banget ngebayangin di situasi kayak gimana. Gue bakal confess dan ngomong aku suka kamu ke Liu Ruyan. 3 kata itu selalu terasa indah dan penuh harapan di setiap fantasi gue. Gak pernah sekalipun terpikir oleh gue kalau suatu hari nanti pas gue mengucapkan kata-kata itu, gue malah harus nambahin kata dulu di depannya. Liu Ruyan itu cewek pinter, dan kami juga udah saling kenal luar dalam. Jadi dia tahu betul kalau gue gak lagi sok tegar atau sekadar gengsi sama dia. Gue emang beneran udah gak ada rasa lagi. Gak butuh banyak bacot lagi sebelum kami akhirnya pisah jalan. Gua nanya ke dia dengan agak heran. Tapi kenapa dia langsung paham maksud gua. Dia tahu apa yang mau gua tanyain dan gua sempat mikir dia gak bakal mau jawab. Tapi setelah hening sejenak, dia akhirnya jawab. Karena kamu terlalu gengsian. Gua pun langsung paham. Yang gua tanyain sebenarnya adalah, Liu Ruyan, kenapa pas lo tahu gua suka sama lo malah sengaja tarik ulur dan PHP-in gue kayak gini? Kenapa tega banget ngelakuin itu ke cowok yang udah tulus suka sama lo sejak lama? Kata Liu Ruyan, gue terlalu gengsian. Memang sih, gue bukan tipe cowok yang bakal ngejar-ngejar dia kayak orang gila atau bersikap seolah dunia gue runtuh tanpa dia. Begitu gue ngerasa dia agak dingin, atau pas gue ngerasa dia nggak ada ketertarikan sama gue bakal langsung mundur perlahan ke zona aman, bersikap sopan, tapi jaga jarak. Gue bakal balik jadi teman biasa aja. Makanya dia sengaja ngasih sinyal-sinyal palsu, biar gue baper, ngajak hubungan gak jelas, dan bikin ilusi seolah-olah dia juga suka sama gue. Sikap dia ke Lucien emang jauh lebih lembut dibanding ke gue. Mungkin salah satu alasannya karena dia pengen naklukin gue yang keras kepala ini. Cih, kocak banget. Gue langsung balik badan dan bilang dadah ke dia. Ini bukan sekadar basa-basi. Meskipun nanti kami udah gak sekelas lagi, tapi kan masih satu sekolah, pasti bakal papasan juga akhirnya. Tapi pas ketemu lagi nanti, kami berdua tahu kalau hubungan kami paling cuma sebatas saling sapa formalitas doang kayak orang asing. Ya, sudahlah. Baguslah kalau begitu. Nah, sebelum liburan, orang terakhir yang gue temuin malah si Lucien. Waktu itu gue lagi ke kelas buat beres-beres dan mindahin buku. Lagian pas masuk sekolah nanti, gue kan udah resmi pindah ke kelas IPS. Jadi nggak perlu balik ke kelas ini lagi. Nggak tahu kenapa si Lucien juga ada di sana. Dia natap gue terus ngajak ngobrol. Akhirnya kami berdua duduk di rooftop sambil masing-masing megang sekaleng cola dingin. Dia senyum tipis terus bilang ke gue, ini bisa dibilang momen paling damai di antara kita nggak sih? Dia juga bilang, gue nggak nyangka lo bakal mundur secepat dan seikhlas ini. Gue diem bentar sebelum akhirnya ngejawab. Gue cuman sadar aja sesuatu yang harus diperebutkan dan direbut dengan cara maksa kayak gitu nggak bakal bisa bertahan lama. Muka dia langsung memucat. Sambil masang senyum kecut dia nanya, lo lagi nyindir gue dia? Langsung. Habis. Gue terus ngasih dia satu wejangan terakhir, Lucien. Dulu gue mikir Liu Ruyan itu kalau nggak suka sama lo, ya suka sama gua. Atau jangan-jangan dia suka sama kita berdua, cuma porsinya aja yang beda tipis. Tapi sekarang gua sadar, dia sebenarnya nggak suka sama siapa-siapa. Gua ngelihat wajah Lucien yang langsung pucat pasi kayak mayat, tapi dia masih berusaha sok tegar, seolah gak terjadi apa-apa. Padahal jauh di lubuk hatinya dia juga tahu kebenarannya. Kalau seseorang beneran tulus suka sama lo, dia nggak bakal bikin lo harus selalu ngalah, terus-terusan berkompromi, makan hati, sampai nggak bisa tidur nyenyak tiap malam cuma buat nebak-nebak isi hatinya dia. Gua menghela napas panjang,
Lagian lo harusnya lebih tahu dibanding gua tentang gimana chemistry palsu antara lo dan Liu Ruyan itu bisa terbentuk. Si cewek mungkin mikir itu takdir. Dan mungkin karena hal itu juga dia memperlakukan lo sedikit beda dari cowok-cowok lain. Tapi rasa suka yang cuma dibungkus kepalsuan kayak gitu dijamin nggak bakal awet. Hubungan rapuh yang nggak bakal bertahan lama, partner hubungan nggak jelas yang labil dan plin-plan, ditambah rapor nilai IP yang hancur lebur gua, nggak tahu sih si Lucen bakal nyesel setengah mati atau nggak nantinya. Tapi ya, semua drama itu udah bukan urusan gua lagi ya. Sekarang